Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Umar dari Sekolah MIPA 2. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Kediri. Kehidupan politik di bagian awal di Kerajaan Kediri ditandai dengan perang saudara antara Samarawijaya yang berkuasa di Panjalu dan Panji Garasakan yang berkuasa di Jenggala. Pada tahun 1052 Masehi, terjadi peperangan perebutan kekuasaan di antara kedua belah pihak. Pada tahap awal, Panji Garasakan dapat mengalahkan Samarawijaya, sehingga Panji Garasakan berkuasa. Di Jenggala kemudian berkuasa raja-raja pengganti Panji Garasakan. Pada tahun 1059 Masehi, yang memerintah adalah Samarot Saha. Akan tetapi setelah itu tak terdengar berita mengenai kerajaan Panjalu dan Jenggala. Baru pada tahun 1104 Masehi, tampil kerajaan Panjalu sebagai rajanya Jayawangsa, yang lalu dikenal dengan kerajaan Kediri yang beribu kota di Daha. Tahun 1117 Masehi, Pameswara tampil sebagai Raja Kediri. Prasasti yang ditemukan antara lain Prasasti Padlegan dan Panumbangan. Isinya tentang pemberian status pendidikan untuk beberapa desa. Pada tahun 1135 Masehi tampil raja yang sangat terkenal, yakni Raja Jayabaya, yang meninggalkan 3 prasasti penting, yakni Prasasti Hantang, Talan, dan Prasasti Desa Jepun. Prasasti Hantang memuat tulisan Panjalu Jayati, artinya Panjalu menang. Hal ini untuk mengenang kemenangan Panjalu atas Jenggala. Raja Jayabaya telah mengatasi berbagai kekacauan di kerajaan. Di kalangan masyarakat Jawa, nama Jayabaya sangat dikenal karena adanya ramalan atau jangka Jayabaya. Pada masa pemerintahan Jayabaya telah digubah kitab Baratayuda oleh Empu Sedah dan kemudian dilanjutkan oleh Empu Panulu. Perkembangan politik, sosial, dan ekonomi. Sampai masa awal pemerintahan Jayabaya, kekacauan akibat pertentangan dengan Jenggala terus berlangsung. Baru pada tahun 1135 Masehi, Jayabaya berhasil memadamkan kekacauan itu. Sebagai bukti adanya kata Panjalu Jayati pada Prasasti Hantang. Setelah kerajaan stabil, Raja Jayabaya mulai menata dan mengembangkan kerajaannya. Kehidupan kerajaan Kediri menjadi teratur. Rakyat hidup makmur, mata pencaharian yang penting adalah dengan hasil utamanya padi. Pelayaran dan perdagangan juga berkembang. Hal ini ditopang oleh Angkatan Laut Kediri yang cukup tangguh. Armada lautnya dapat menjamin keamanan perairan Nusantara. Di Kediri telah ada Senopati Sarwaja atau Panglima Angkatan Laut. Bahkan Sriwijaya yang pernah mengakui kebesaran Kediri yang telah mampu mengembangkan pelayaran dan perdagangan. Barang perdagangan di Kediri antara lain emas, perak, gading, kayu, cendana, dan pinang. Serta kesadaran rakyat bayar pajak sudah tinggi. Menurut berita Cina dan kitab Ling Wai Taita, diterangkan dalam kehidupan sehari-hari orang memakai kain di bawah lutut, rambutnya diurai, rumah-rumah mereka bersih dan teratur, lantainya ubin, dan berwarna kuning dan hijau. Dalam perkawinan, keluarga pengantin wanita menerima mas kawin berupa emas. Rajanya berpakaian sutra, memakai sepatu, dan perhiasan emas. Rambutnya disanggul ke atas. Kalau berpergian, raja naik gajah atau kereta yang diiringi oleh 500-700 prajurit. Di bidang kebudayaan yang menonjol adalah perkembangan seni sastra dan pertunjukan wayang. Di Kediri dikenal adanya wayang Panji. Karya sastra Kerajaan Kediri yang terkenal. 1. Kitab Baratayuda, ditulis pada zaman Jayabaya untuk memberikan gambaran terjadinya perang saudara antara Panjalu dan melawan Jenggala, digambarkan dengan perang antara Korawa dengan Pandawa, yang masing-masing merupakan keturunan Barata. 2. Kitab Kresyana, ditulis oleh Putri Guna pada zaman Raja Jayaswara. Isinya mengenai perkawinan antara Kresna dan Dewi Rukmini. 3. Kitab Samara Dahana, ditulis oleh Empu Darmaja pada zaman Raja Kameswari. Isinya tentang sepasang suami, istri, Semara dan Rati yang menggoda Dewa Siwa yang sedang bertapa. Lalu mereka terkena kutuk dan mati terbakar oleh Dahana. Lalu mereka dihidupkan kembali dan menjelma sebagai Kameswara dan permaisurinya. 4. Kitab Lebdaka, ditulis oleh Empu Tanakung pada zaman Raja Kameswara. Isinya tentang pemburu bernama Lebdaka. Ia sudah banyak membunuh. Pada suatu ketika, ia mengadakan pemujaan yang istimewa terhadap Siwa, sehingga roh yang semestinya masuk neraka menjadi masuk surga. Runtuhnya Kerajaan Kediri. Raja terakhir di Kerajaan Kediri adalah Kertajaya atau Dandang Gendis. Pada masa pemerintahannya terjadi pertentangan antara raja dan kaum pendeta atau kaum Brahmana.
Karena Kartajaya berlaku sombong dan berani melanggar adat. Hal ini memperlemah pemerintahan di Kediri. Para Brahmana kemudian mencari perlindungan kepada Ken Arok yang merupakan penguasa di Tumapel. Pada tahun 1222, Ken Arok dengan dukungan kaum Brahmana menyerang Kediri. Kediri dapat dikalahkan oleh Ken Arok. Sekian, terima kasih.